Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Persoalan ibu hamil dan menyusui yang tidak seumur Ramadan, apakah digantinya, dibayarnya dengan qada atau fidyah? Ini merupakan persoalan murni ijtihadiyah, karena memang tidak ada sabda nabinya langsung sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa ibu hamil atau menyusui harus qada ataupun fidyah. Tentunya dikecualikan ketika ibu tersebut nifas, masih mengeluarkan darah selepas melahirkan, maka itu ada dalilnya jelas dari Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqada saum dan kami tidak diperintahkan mengqada salat. Jadi selama ibu nifas, kalau tidak saum Ramadan maka qada gantinya. Tapi kalau nifas sudah selesai, ibu tersebut tidak saum karena menyusui, atau sebelumnya ibu yang hamil 8 bulan misalkan, atau masuk 9 bulan, apakah ketika tidak saum Ramadan itu nanti digantinya dengan qada atau fidyah? Ini jadi pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, jumhur ulama sendiri mengatakan bahwa baik ibu hamil atau menyusui, kalau tidak saum itu pastinya harus diganti dengan qada, karena hukumnya setiap orang yang tidak saum Ramadan lalu dia bisa menggantinya dengan saum di hari yang lain, maka pasti statusnya harus qada. Ibu yang hamil dan menyusui itu sama dengan orang yang sakit dan orang yang safar, dia masih mungkin untuk mengganti saum di hari yang lain. Beda dengan orang yang sudah tua renta, yang tidak mungkin, atau yang sakit menaun, yang tidak mungkin juga saum di luar Ramadan, maka ini tidak ada kewajiban qada, jatuhnya fidyah. Tapi kalau ibu hamil dan menyusui masih mungkin untuk mengqada di selain bulan Ramadan, maka dari itu para ulama jumhur mengatakan statusnya adalah wajib qada. Perbedaan pendapat kemudian nanti dalam hal apakah ibu tersebut tidak saum karena takut atas dirinya atau takut atas anaknya. Kalau takut sama dirinya artinya ibu tersebut sakit. Kalau takut atas anaknya, ini kalau ibu hamil berarti takut janinnya tidak sehat. Kalau ibunya sehat, cuma janinnya tidak sehat. Atau kalau ibu menyusui, ibunya sehat, tapi bayinya kemudian sakit karena nutrisi ASI-nya berkurang. Nah, di sini jumhur ulama ada perbedaan pendapat. Sebagian besar merujuk fatwa dari Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau ibu tersebut tidak saum karena takut atas dirinya, itu sepakat qada saja. Tapi kalau ibu tersebut tidak saum karena takut atas anaknya, ini harus ditambah dengan fidyah. Jadi qada dan fidyah. Kenapa? Karena ibu tersebut jelas bukan sebagai orang sakit, dan ibu tersebut masuk kategori yutikunahu dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang disebutkan oleh Allah, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Harus bayar fidyah. Fidyah itu memberi makan seorang miskin. Qadanya karena dia tidak saum dan harus mengganti karena masih wajib, karena masih bisa saum di luar Ramadan. Fidyahnya karena yutikunahu. Tapi sebagian lainnya mengatakan qada saja, diantaranya Imam Bukhari, karena di Al-Qur'annya sendiri orang yang tidak saum dan dia masih bisa membayar maka harus qada. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua sebagaimana tercatat dalam riwayat-riwayat yang sahih mengatakan bahwa
Ibu hamil dan ibu menyusui itu statusnya hanya bayar fidyah saja, tidak perlu qada. Nah, dari 3 pendapat ini tentu kalau yang mau memilih yang paling kuat berdasarkan mayoritas ulama berarti harus qada. Kalau mau hati-hati berarti plus ditambah fidyah, itu lebih selamat. Tapi kalau mau memilih yang fidyah saja mengikuti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, itu pun tidak dipersalahkan karena 2 sahabat ini juga bisa dirujuk fatwa hukumnya. Jadi demikian kesimpulannya, boleh memilih antara yang 3. Cuma memang Al-Quran sudah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu tetap walau bagaimanapun lebih baik, jadi sebaiknya ada qadanya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.